ada pertanyaan. Apakah yang di Schoology sudah dicoba dikerjakan soal latihannya? Sudah? Ada soal yang sulit? Bu, saya mau nanya yang psikologi, Bu. Boleh. Nih, sebentar saya Ya, buka. Ya, sebentar. Saya buka Word dulu supaya saya bisa lebih gampang jelasin. yang tugas 1, Bu. Tugas 1 soalnya apa? Sambil dibuka ya saya. Yang soalnya itu ada 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Oh, oke ya. Suku ketiga ditambah 2 dan seterusnya gitu, Bu. Oke. Ya, sini. Eh soal BADA. BADA itu barisan aritmatik, deret aritmatik ya maksudnya ya. 3 bilangan. Terus apa? Sebentar, Bu. 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Bentuk barisan aritmatik. Terus? Titik, titik, terus jika suku ketiga ditambah 2 dan Mhm, suku kedua dikurangi 2 diperoleh barisan geometri. mhm. Terus, jika suku ketiga barisan aritmatika ditambah 2, maka hasilnya menjadi 4 kali suku pertama. Mhm. Gitu ya. Ini menjadi barisan geometri. Terus suku kedua dikurangi 2 itu sama dengan 4 kali suku ketiga ya? Suku Enggak, Bu. pertama? Jika suku ketiga barisan aritmatika ditambah 2, Oh, maka hasilnya menjadi 4 kali suku pertama. oke. Ya. Ini ya. Iya, Bu. Terus Terus yang yang ditanya? ditanya suku pertamanya berapa? Itu ya. Nah, saya memisalkan ABC aja. Jadi kalau 3 bilangan membentuk barisan aritmatika ABC ini berarti berlaku eh B dikurangi, saya pakai equation. B dikurangi A itu sama dengan C dikurangi B. Itu ya. Maka dari sini kita peroleh 2B dikurangi A itu sama dengan C. Nah, ini persamaan yang pertama ya. Ini persamaan yang pertama. Kemudian dari barisan geometri. Dari sini kita peroleh, kalau barisan geometri berarti dibagi ya. Jadi suku kedua dibagi suku pertama, itu sama dengan suku ketiga. Berarti B min 2 dibagi A itu sama dengan C plus 2 dibagi B min 2. Oke, kemudian dari sini kita peroleh, kita kali silang ya. Kali silang berarti kita peroleh A kali C plus 2 itu sama dengan ditulis bentuk kayak gini aja. B min 2 kuadrat. Nah, ini persamaan yang kedua. Oke, kemudian dari sini ini persamaan ketiga. Ini saya anggap sebagai persamaan ketiga. Nah, berarti substitusi. Bentar, ini jadikan C aja nih. Ini jadikan C. Masuk ke sini. Ya udah, ini diubah dulu menjadi C sama dengan ya. Supaya sama dengan ini nih, bisa disama dengan ini nanti. Ini jadikan C sama dengan 4A dikurangi 2. Oke, ini jadi persamaan ketiga. Dari 1 dan 3 diperoleh. Berarti sama dengan ini ya. C sama dengan C gitu ya. Berarti 2B min ini sama dengan 4A min 2. Nah, dari sini berarti kita peroleh A-nya pindah ruas ya. Ini A-nya pindah ke sana. 2B 5 berarti sebentar.
Ini kita cari B sama dengan aja ya. Jadi persamaannya semua dalam A karena kita ditanya A. Berarti ini A pindah ke sana jadi 5A, kemudian dibagi 2. Berarti B sama dengan, saya buat langsung ya, nanti kalian bisa ngikutin. Ini jadi 5A dikurangi 2 dibagi 2. Nah, begitu ya. Bisa ya? Kok kekecilan ya? Sebentar. Nah, saya besarin. Oke. Kemudian ini saya anggap sebagai persamaan keempat. Nah, kemudian substitusi ke persamaan kedua ya. C-nya juga kita ganti pakai salah satu aja, satu atau ini ke sana. Oh, yang mending yang ketiga aja ya. Berarti substitusi 3 dan 4 ke 2. Nah, didapat berarti ini copy aja yang ini nih. Saya copy. Ini jadinya adalah A-nya tetap. A-nya tetap. Kemudian C-nya berubah jadi ini ya. C-nya jadi 4A min 2, kemudian plus 2. Dari aslinya ya, saya kecilin aja. Kemudian yang ini sama dengan B-nya kita substitusi yang ini nih. Nah, saya copy dari sini. B-nya saya masukin ini. Nah, seperti itu. Sampai ini jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Kemudian berarti ini 2-nya habis ya. Berarti tinggal 4A kuadrat ya, sebelah kiri ya. Jadi 4A kuadrat, saya bikin baru aja. 4A kuadrat. A kuadrat sama dengan, nah ini diselesaikan dulu nih. Sebentar, saya copy dulu. Supaya kalian bisa lihat prosesnya ini. Saya jadikan 5A/2 min 2/2 ya. Jadi ini saya pisah, di sini min 1 ya. Ini min 2/2 kan min 1. Nah, kemudian dari sini kita peroleh ini tetap 4A kuadrat. 4A kuadrat sama dengan, nah ini menjadi min 3 ya. Nah, ini saya copy dulu supaya kalian bisa melihat prosesnya. Ini jadi min 3 nih. Ini saya buang, ini jadi 3. Nah, baru kita kuadratin tuh. Saya ke bawahin aja. Ini jadi 4A kuadratnya tetap sama dengan, ya ini kuadratin, 5A/2 dikuadratin jadinya sama dengan 25A kuadrat per 4 ya. 25A kuadrat per 4. Kemudian 2AB-nya berarti min 2AB, 2AB. Berarti ini jadi 5A doang, kemudian dikali 3 berarti min 15A. Kemudian B kuadrat, berarti ini plus 9. Nah, seperti itu. Kemudian dikali 4 aja semua. Supaya nggak ada per 4 ya. Jadi ini jadi 16A kuadrat. Kemudian sama dengan ini 25A kuadrat. Karena per 4-nya sudah dicoret. Kemudian ini 15A-nya kita kali 4. Jadinya berapa? 15 kali 4 berapa? 20. 60 ya? Bener nggak? Min ya? Sambung aja nih. Ya. 60, Bu. Ya, 9 dikali 4, 36 ya? Iya, Bu. Nah, habis itu tinggal pindah ruas tuh. 16 aja yang pindah ke pihak 25 ya. Jadi 9 ya. 9A kuadrat. Bener nggak saya? Bener ya? Suka ngaco soalnya kalau gitu. Ini pindah ke sini, kemudian min 60 tetap.
Kemudian plus 36 tetap sama dengan 0. Kemudian disederhanakan dibagi berapa nih? Bagi 9 bisa nggak? Nggak bisa. 60 bagi 9 bisa nggak? Nggak bisa ya? Bagi 3 ya? Bagi 3. Iya. Berarti 3A kuadrat. 60 berarti 20 ya? Kemudian 36 berarti 12. 12 sama dengan 0. Nah, tinggal difaktorin tuh. Difaktorin. Dikali, ini berarti berapa tuh? Faktornya kan di sini ya. 3A sama 3A. Kita gandakan ya. Nah, berarti ini 3 dikali 12 ya. 3 dikali 12. Bu. Ya. Bukannya A dong, Bu, yang satunya. Yang mana? Yang sebelah kanan Yang sebelahnya, Bu. Iya, bukan harusnya 3 sama 1, Bu. 3A sama A. Biar jadi 3A kuadrat. Iya, Bu. Oh, oke ya. Sama aja sih sebenarnya. Kalau tadi saya gandakan. Kalau ini A juga boleh. Ini langsung ya berarti ya. Jadi kalau ini 12, kita cari faktornya 12. Kalau dijumlahin ketemunya 20 ya. Faktornya ini berarti 5 sama 4 enggak 12 ya. Kok 5 sama 4 salah. 6 sama 2 enggak 3 kali. Loh, kok enggak dapat? Oh, karena 3 di sini ya. 6 sama 2 ini. 6 sama 2. 6 di sini 6, di sini 2 ya. Kebalik. Kebalik, Bu. 12. Oh iya kebalik. Harusnya di sini 6, di sini 2. Kan berarti ini jadi 18. Oke, ya. Berarti di sini menjadi kok A kuadrat? Ya udahlah. Ini A. Amin. Salah. 3A ya. 3A min semua ya. Min 2 sama A min 6. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh A-nya A itu bilangan pertama ya. Oh, ada dua kemungkinan berarti A-nya bisa sama dengan 2/3 atau A-nya sama dengan 6. Tinggal di pilihannya mana yang ada gitu ya. Atau A sama dengan 6. Nah, seperti itu. Ada jawabannya, Karel? Sebentar, Bu. Saya lihat dulu, Bu. Ada, Bu, 6, Bu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu, tapi dari latihan 2. Boleh. Latihan 2 nomor berapa? Nomornya pokoknya yang ini, yang kalau misalnya geometrinya dia hasilnya 6. Tapi kalau misalnya setiap suku dipangkatin 2, dia hasilnya 4. Nah, itu saya bingung. Nomor berapa ya? 6. Nah, saya bacain soalnya aja gimana, Bu? Oke, itu soal nomor berapa? Ini saya juga lagi buka modul nih. Di Latihan 2. saya 22. Nomor 22, sebentar. Oh, latihan 2 ya, sebentar. Latihan 2, nomor 22 kok nggak ada saya. Nah, nomor 22? Di psikologi, Bu. Di psikologi. Oke. Soal psikologi. Oke. Geometri ya. Barisan geometri, deret geometri. Oke, soalnya apa?
Yang jumlah deret geometri tak hingga adalah 6. Terus? Jika tiap suku dikuadratkan, maka jumlahnya 4. Terus? Suku pertama deret tersebut adalah Oh. Ini ada berapa suku? Oh, deret tak hingga ya. tak hingga, Bu. A-nya sudah ada belum? Oh, belum ada. Rasionya udah ada belum? Rasionya belum ada. Oke, cuman ini yang diketahui. Iya, Bu. Iya, Bu. S tak hingga, salah. S tak hingga, itu rumusnya adalah air ya. A per 1 min R. Oke, berarti dari sini kita sudah diketahui hasilnya 6. Itu sama dengan, kita bikin aja gini. 61 min R itu adalah A. Oke. Kemudian kalau tiap sukunya dikuadratkan jumlahnya 4. Semua dikuadratin berarti ini ngaruhnya ke A dan R-nya misalnya gini. A-nya jadi A kuadrat, kan? A-nya jadi A kuadrat. Kalau semua sukunya dikuadratin nanti rasionya jadi kuadrat nggak? Coba kita memisalkan kita sukunya adalah 1,5. Misalnya rasionya 2 ya, kita memisalkan. Supaya tahu rasionya kalau dikuadratin sukunya itu ikut kuadrat enggak? 1/2, kemudian koma, berarti 1/4 ya. 1/4. Nah, ini kalau kita kuadratin. Dikuadratkan, berarti 1 tetap 1 kuadrat, kemudian 1/4. 1 tetap, kemudian ini menjadi 1/4. Kemudian 1/4-nya menjadi 1/16 ya. 1/16. Dan seterusnya. Nah, ini kalau dikuadratin. Dikuadratkan. Nah, sekarang kita analisa coba rasionya di sini. Kita peroleh rasionya adalah setengah ya. R-nya itu adalah setengah. Setengah dibagi 1 kan. Nah, kalau dikuadratin, rasionya berubah enggak? R-nya ikut dikuadratin. 1/4 ya jadinya ya. Oke, berarti ikut dikuadratin tuh. Berarti kita masukkan aja. Berarti rasio ikut dikuadratin, A juga ikut dikuadratin. Berarti ini saya copy. Jika setiap suku dikuadratkan, maka S tak hingganya ini di sini menjadi A kuadrat nih. Pasti kan, karena dikuadratin menjadi A kuadrat. Kemudian R-nya juga ikut dikuadratin. Tapi rumusnya tetap sama ya. Cuman bedanya di A-nya kuadrat, R-nya juga dikuadratin. Nilainya sama dengan 4 ya. Nah, dari sini kita peroleh persamaannya berarti A kuadrat sama dengan 4 dikali yang ini nih. Copy, masuk ke sini. Oke, ini jadi persamaan 1, persamaan 2. Berarti supaya persamaan 1 bisa disama dengan persamaan 2, ini kita jadi kuadratin aja ya. Kuadratkan. Maka kita peroleh A kuadrat sama dengan copy A kuadrat sama dengan 36 dikali ini kuadrat nih. Saya masukin ke sini aja. Ini adalah 1 min R. Nah, ini enggak. Nah, seperti itu. Ini persamaan 1 dan 2. Ini 1
Yang ini 2. Nah, 1 dan 2 kita sama dengan ini ya. Berarti A kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini kita ambil. Sama dengan ini. Aduh. Nggak mau deh. Oke. Nah, berarti dari sini kita peroleh. Gimana nih caranya? Ini harus dikuadratin ya. Ini dikuadratin dulu, berarti 36 dikali 1 min 2R ditambah ya, R kuadrat ya, benar nggak? R kuadrat tutup kurung sama dengan 4 dikurangi 4 R kuadrat. Oke, kemudian 36-nya dimasukkan ke dalam. Berarti 36, 40 R kuadrat ya. Saya langsung aja ya, biar nggak terlalu makan tempat. Ini adalah 40 R kuadrat. Ini pindah ke sini aja. Kemudian ini 36 kali 2 itu 72 ya. 72 min ya. Min 72R. Kemudian ini 36 dikurangi 4 plus 32 ya. Sama dengan 0. Nah, sederhanain bisa nggak tuh? Bagi berapa? Bagi 4 ya? Bagi 4 apa bagi 4 dulu? Kalau dibagi 4, jadinya 10R kuadrat. 10R kuadrat bagi 4. 18 ya? Benar nggak? 18, Bu. Oke. 32 bagi 4 itu 8. Benar nggak? Sama dengan 0. Sama dengan 0. Oh, masih bisa dibagi lagi tuh. Bagi 2 lagi ya. Ini berarti 5. Langsung aja. Bagi 8 ya. Ini 9 ya. Ini 4. Nah, tinggal faktorin tuh. Benar nggak? Sambil dicek ya. Saya suka nggak teliti. Berarti dikali ketemu 4, tapi nanti jadi min 9. Berarti 2. Kalau di sini min 2, 10. 10 dikurangi, enggak. Kalau di sini 1, di sini 4. Plus 4, min 4, min 5. Benar ya? Oke, berarti dari sini kita ketemu rasionya adalah 1 dan 4/5 ya. R-nya sama dengan 1 atau R sama dengan 4/5. Kemudian kita substitusi ke tadi yang ditanya apa? A-nya ya, suku pertama ya. Oke, ini tinggal substitusi ya, bisa ya? Ini dimasukkan Bisa, aja Bu. ke, ya oke. Dimasukkan aja ke sini. Ke sini ya. Nih, ini ke sini aja. Sini. Jika R-nya 1 mungkin nggak? Nggak mungkin ya. R sama dengan 1 nggak mungkin. Mungkin nggak? Kan nggak bergerak ya? Kalau Tidak 1 mungkin. nanti jadi 0. Mungkin. Karena nggak bergerak kan, rasionya 1 terus, berarti kalau suku pertama 1 ya 1, 1, 1, 1, 1 terus. Ya kan? Berarti yang mungkin adalah yang R sama dengan ini. Aduh. Salah. Ini nggak mau. Oh, belum di enter ya. Oke. Nah, ini kita substitusi ke persamaannya mana tadi? Ini.
Copy. Nah, masukkan. Sama dengan berapa tadi A? Nah, dari sini kita dapat A sama dengan 6 dikali 5. 6/5 ya? Bener nggak? 6/5 ya? Iya, Bu. Bener, Bu. Iya. Oke. Nah, apalagi? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh. Ini dari latihan yang 1, nomor 25 yang gaji itu, Bu. Ntar dulu, saya Oh, buka soal dulu, Bu. yuk. Gaji apa? Saya Yuk. masih bingung. Nomor 25 itu duta bekerja di sebuah perusahaan. Tiap tahun ia mendapat kenaikan gaji sebesar 100.000. Gaji 100.000. 100.000. Terus? Terus tahun pertama dia tiap bulannya itu 1 juta, Bu. Jadi Terus? gaji dia selama 3 tahun bekerja tuh berapa? Oh, gaji selama 3 tahun. Iya, Bu. Saya stuck di S3 sama dengan gitu, Bu. Oke. Nah, ini gajinya kan dia dapat gaji setiap bulan dapatnya. Setahun. Tetapi naiknya itu setiap tahun. Jadi bukan setiap bulan ya. Nah, berarti Iya. ini ngitungnya adalah Jadi segitunya dikali 12 ya, Bu. betul. Jadi gini. Dikali 36, sorry, Bu. S3 berarti ya? Iya. Gini aja, gitu. Salah. Kita bikinnya gini aja nih. S3 itu sama dengan 12 dikali, nah baru barisannya kita buat di dalamnya tuh. 3/2 dikali 2A kan, 2 kali 1 juta. Ditambah bedanya berarti 2 kali 100.000. Nah, begitu. Gitu? Oke. Udah pasti Oke, Bu. langsung dapat. Tuh. Jadi dikali 12-nya nanti terakhir. Kita mencari yang per tahunnya dulu, gitu. Per tahun, kemudian ini selalu dikali 12 bulan, gitu. Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Oke. Trisha belum, berarti sudah ada ya? Nihil berarti ya? IPA 2. Trisha ada. Hadir semua. Oke. Silakan pertanyaan lagi. Mumpung belum ulangan. Jadi saya harapkan minggu depan kalian udah siap ulangan. Jangan sampai remet lagi ya. Oh iya, informasi. Bagi kalian yang nilai matematika dengan saya masih ada yang merah, asal kalian menghubungi saya, misalnya Bu, saya boleh nggak perbaikan lagi, saya kasih. Tapi kalian yang hubungin saya ya. Kemudian tugas-tugas yang kalau misalnya di school kalian masih ada yang merah, itu lapor ke saya ya. Bu, saya sudah memperbaiki lagi tugasnya. Kemudian di screenshot, saya dikasih laporannya bahwa kalian sudah memperbaiki nilainya, supaya saya terus langsung bisa perbaiki di school-nya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memperbaiki tapi nggak lapor ke saya, pasti saya nggak memperbaiki di school, karena saya nggak tahu kamu udah benerin lagi belum tugasnya. Gitu ya, jelas? IPA 2. Kalau misalnya, ini kan kalian sudah remet berapa kali tuh? Kalau misalnya dari ulangan pertama juga, misalnya Bu, saya belum tuntas, saya boleh nggak remet lagi? Silahkan boleh, tapi kalian japri saya, supaya saya bisa bikinkan soal, kemudian saya buatkan tempat buat remedial gitu ya.
Udah, silakan. Ada pertanyaan lagi? Bu, kalau misalnya untuk ulangan belajar dari psikologi doang cukup atau enggak? Dari psikologi sama yang dari latihan lah ya. Latihan 1, 2, 3. Tapi kisaran soalnya mirip-mirip yang di psikologi. Tapi siapa tahu nanti ada model soal yang ada di latihan modul, tetapi angkanya itu sih mayoritas seperti yang ada di psikologi, enggak yang parah-parah ada di latihan ya. Tapi kalian ambil tipe-tipe soalnya aja. Ya, angkanya pasti saya akan prediksi supaya nanti kalian dalam waktu 90 menit bisa selesai ngitungnya. Karena nggak boleh kalkulator kan? Oke, Bu. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Soal? Bu, ya. Tadi untuk kunci latihan 1, 2, 3 udah ada di Google Classroom ya, Bu? Di Classroom ya, ada di materi barisan dan deret ya. Saya gabung jadi satu di situ, supaya nggak kemana-mana. Kalau saya tempel di forum, takutnya nanti tenggelam gitu ya. Tapi kalau di materi kan nggak tenggelam. Ya, ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Boleh. Soal dari apa? Tugas 1 psikologi, Bu. Soalnya apa? Di sini di tempat saya nomor 15, soalnya itu diketahui barisan aritmatika dengan UN adalah suku KN. Terus K U2 ditambah U15. Bentar, pelan-pelan. Ya, Bu. U2 ditambah berapa? U15. Sebentar. U15 terus ditambah U40. U40 sama dengan 165, Bu. 165. Oke, terus apa lagi? Terus pertanyaannya itu maka U19. Oke, tanda U19. tanya. Yang diketahui cuma itu aja? Iya, Bu. Oke. U19 berapa? Oke, dari sini ini aritmatika ya. Dari sini ini kita jabarin. U2 itu sama dengan gini aja. U2 itu A tambah B ya. Kemudian U15 itu berarti A tambah 14B ya. Kemudian U40 itu A tambah 39B. Sama dengan 165. Nah, kalau yang diketahui sedikit, pasti langkahnya sedikit nih. A, 3A. Berarti ini kita punya 3A. 3 kali A. B-nya 15 tambah 39 berapa? 15 tambah 39. 5 berapa? 54. Betul nggak? 54, Bu. Ya. Kemudian bagi 3 bisa nggak? Bagi 3. Berarti A tambah 54 bisa, bagi 3. 18, Bu. 18. B. Sama dengan 165 bagi 3. 55. 55, Bu. 55. Ya, 55. Ya udah, itu 55 jawabannya. Udah selesai. Oh iya. Ya kan? Iya. Gitu. Karena U19 itu kan A ditambah 18B. Udah selesai. Oke, makasih, Bu. Ya. Jadi intinya apa? Kalian setiap informasinya harus jeli, harus teliti ya. Jadi informasi misalnya itu kamu jabarin jadinya apa gitu.
Jadi kalau semakin sedikit yang diketahui di soal, pasti langkahnya juga akan semakin sedikit. Tapi kalau persamaannya ada 3 tuh, seperti di latihan 2 yang ada U berapa tambah U berapa tambah U berapa sama dengan berapa, itu kemudian ada 3 persamaan, pasti dia akan lebih panjang mengerjakannya. Yuk, ada lagi? Intinya, kalau barisan aritmatik sama geometri, jangan ketukar ya. Kalau aritmatik itu pasti ada bedanya. Kemudian kalau geometri, pasti rasionya. Ada rasio-rasio itu perbandingan gitu ya. Dibagi. Kemudian kalau deret tak hingga itu kalau soal cerita pasti ada keterangan sampai berhenti gitu ya. Sampai berhenti. Kemudian rumusnya cuma air. Nah, rumus A per 1 min R itu berlaku jika dia deretnya konvergen. Konvergen itu gimana? Kalau rasionya itu antara min 1 sampai 1. Jadi nggak boleh, misalnya min 5/4 nggak boleh, karena itu sudah lebih kecil dari min 1. Atau 8/3 itu juga nggak boleh, karena 8/3 itu sudah 2 koma ya, 2 koma itu sudah lebih dari 1. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Sembari kalian mencoba mengerjakan yang ada di psikologi boleh, yang di modul boleh. Jonathan? Mau tanya nggak? Ya, Bu. Ya, tanya, biar pintar. Bu, nanti di ulangan keluar yang bola jatuh gitu nggak, Bu? Bisa jadi. Itu kan deret tak hingga. Iya. Heeh. Terus saya masih bingung, Bu. Maksudnya kayak caranya gitu, Bu. Jadi gini, bola dijatuhkan ya. Kalau bola dijatuhkan, kan kasusnya gini, ini lantainya di bawah, bolanya ada di sini nih, di meja ya. Terus dia dijatuhkan ke bawah, terus dia akan memantul gini kan. Terus biasanya sih yang ditanya adalah panjang lintasan bola sampai bola berhenti, sampai berhenti. Nah, ini adalah bola dijatuhkan ya. Bola dijatuhkan. Kemudian ini sampai berhenti. Jadi ini keterangan ini harus wajib ada di soal ya, sampai berhenti. Ini wajib ada. Kemudian bola dijatuhkan. Jadi ini buat startnya, kita tahu start bolanya itu dari bawah atau dari atas sih gitu ya. Kalau bolanya dari atas, berarti kita punya ini nih. Ini ada 2 lintasan yang sama panjang. Dari sini tapi, jangan dari sini, ini sendirian dia. Nah, yang ini dengan ini sama. Kemudian yang ini dengan yang ini. Dan seterusnya, ini pasti karena kan dia saat naik, kemudian saat turun, pasti lintasannya sama panjang, nggak mungkin berbeda gitu ya. Nah, kemudian ini berarti ada 2 kali tak hingga nih di sini. Tetapi kok ini sendirian nih? Oh ya udah berarti kita tambahin aja di sini nih pura-puranya bolanya itu startnya dari bawah supaya semua lintasannya menjadi sama ya. Nah, ini kita anggap bolanya pertama kita lemparkan ke atas nih. Nah, jadi di sini ada 2 lintasan yang sama panjang juga. Nah, berarti totalnya adalah S totalnya itu menjadi, karena ini tadi kita anggap 2 kali semua, berarti dan dia sampai berhenti, berarti kita ngitungnya 2 kali S tak hingga nih. 2 kali S tak hingga. Nah, berarti S tak hingganya A per 1 min R ya. A per 1 min R. A-nya siapa ya? Dari sini, ini tadi mula-mula, tadi berapa nih? Misalnya 8 meter. Ya udah, A-nya adalah 8 meter ini tadi, gitu. Kemudian masuk ke rumus yang A per 1 min R ya, air. Kemudian tadi kan ini, tadi kita pura-pura bolanya dilempar ke atas. Orang aslinya kan soalnya bola dijatuhkan. Berarti ini kita kurangin lagi nih, A-nya.
dikurangin A. Nah, karena ini tinggi mula-mula itu sebagai A. Gitu. Tetapi kalau kasusnya bola itu dari bawah ke atas ya, dilempar ya. Nah, ini lantainya, bolanya itu dilempar dari sini. Nah, dilempar, kemudian dia akan jatuh ke bawah, memantul, misalnya berapa kalinya itu jadi rasionya ya. Terus dan seterusnya sampai bola berhenti. Nah, ini kasusnya adalah bola dilemparkan ke atas. Ke atas mencapai ketinggian gitu ya. Kemudian di sini adalah sampai berhenti. Nah, seperti itu. Kalau kasusnya seperti ini berarti ini ada 2 lintasan yang selalu sama panjang. Ini sama panjang dengan ini, yang ini sama panjang dengan ini sama panjang dengan ini, dan seterusnya sampai berhenti, ya kan? Ini nggak kita tambahin sendiri karena bolanya aslinya dari bawah. Berarti di sini S-nya, S totalnya langsung aja ya. 2 kali S tak hingga tuh. 2 kali S tak hingga. Nah, seperti itu. S tak hingga Oke. A per 1 min R. Itu ya, ingat lagi ya. Oke, Bu. Jadi nanti baca soalnya yang teliti. Ini bola dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau dari atas dijatuhin ke bawah, dijatuhkan gitu ya. Dari atas, pokoknya ada kata-kata dari atas ke bawah. Itu berarti nanti 2 kali S tak hingga dikurangi A, ada min A-nya. Karena di sini tadi kita tambahkan sendiri. Tetapi kalau bola dilempar ke atas, aslinya bolanya tadi di bawah, kemudian dilempar ke atas, kemudian bola akan kembali ke lantai, memantul sampai berapa kali ketinggian mula-mula, dan seterusnya sampai berhenti. Nah, itu berarti S-nya adalah 2 kali S tak hingga. Nah, beda lagi kalau ayunan bandul. Jadi kalau misalnya bandul, diayun, kemudian sampai bandul berhenti, nah itu sekali S tak hingga ya. Ini adalah sekali S tak hingga. S-nya adalah sekali S tak hingga. Nggak usah dikali 2, karena nggak ada panjang lintasan yang kembar. Ini dengan ini berbeda. Ini 1, ini lintasan kedua, ini lintasan ketiga. Semua berbeda. Jadi ini kayak U1, U2, U3, dan seterusnya, nyusut sampai dia berhenti. Begitu. Oke, Bu. Makasih. Oke, ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Masih lama loh ya, waktunya masih 1 jam tuh. Ada lagi pertanyaan? Yang teliti, persiapkan ulangan minggu depan dengan benar supaya tidak remedial. Jadi biar nggak buang-buang waktu ya. Kemudian waktu setelah kalian minggu depan itu 16. Minggu depannya lagi 23. 23 itu tinggal kalau kalian nggak remed kan berarti tinggal review materi semuanya ya. Kita latihan ulangan akhir semester. Kemudian tanggal 30 November kalian sudah ulangan akhir semester ya? Kalau nggak salah sih 30 November. Berarti waktu kalian sudah fresh ya, nggak ada waktu lagi. Maka saya ingatkan tuh yang nilainya masih di bawah KKM di e-school, cepat-cepat ngubungin saya kalau mau perbaikan lagi. Supaya bisa lumayan lah ya, 75 kan bisa nutup. Bu, kira-kira ulangannya berapa soal, Bu? Buat ulangan besok? Buat minggu depan? Ya, yang deret dan barisan. Sama dengan ulangan yang kemarin ya. 12 soal ya, 10 PG dan 2 uraian. Ya.
Jadi 10 soal PG itu berarti 5 soal dari aritmatik, 5 soal dari geometri. Kemudian 2 uraian itu berarti 1 dari aritmatik, 1 dari geometri. Itu ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Bu. Ya. Ini materi wajib apa minat, Bu? Wajib. Baris. Wajib. Jadi materi minat cuma trigonometri kemarin ya. Trigonometri kemarin minat. Berarti materi wajib kita ada 2. Apa yang bab pertama? Program linier sama yang barisan dan deret. Kalau Bu Sri ada nggak materi wajib? Kayaknya enggak deh. Soalnya minat ya? Minat semua, Bu. Trigono sama vektor, Bu. Ya. Oke, berarti materi wajib kalian cuma 2 bab buat pas ya buat penilaian akhir semester, tapi wajibnya ada 3 bab. Trigonometri tapi nyambung kan, jadinya masih anggaplah 1 bab. Intinya di rumus-rumus kemarin sih. Kalau rumus-rumusnya ingat sih di persamaan gampang jabarin ya. Kalau grafik sih gampang, tinggal kalian lihat amplitudenya berapa tuh. Berarti nilai max-nya berapa, nilai min-nya berapa dari amplitudo. Kalau X-nya buat geser ke kanan ke kiri. Gampang. Ya, ada lagi pertanyaan barisan dan deret? Bu, saya mau nanya, Bu, yang dari modul latihan 2. Latihan 2 nomor? Nomor 10. Latihan 2 nomor 10. Ya, yang soal apa? Sebentar saya cari modul. Latihan 2 nomor 10. Diketahui suku ke-6 suatu deret geometri itu, benar? Iya. Saya copy soal dulu. Oke. Diketahui suku ke-6, berarti ini adalah U6. Saya copy dari sini. U6 sama dengan 64. U6 itu rumusnya apa? Geometri ya. Berarti A, R pangkat 5 ya. R pangkat 5 sama dengan 64. Oke, ini saya biarkan saja dulu. Kemudian kita urai yang diketahui yang lainnya. Copy. Nah, kalian ingat bentuk logaritma. Kalau ditambah seperti ini berarti dikali ya. Ini kita tulis lognya sekali, berarti log U2 ini saya kasih tanda kurung. Log U2 dikali U3 dikali ya. Numerusnya itu dikali. Kali U3 dikali U4 tutup. Ini sama dengan log 2 pangkat 9. 9-nya naikkan ke atas ya. Karena 9 itu di bawah, dia bukan bilangan pokok. Berarti 9 itu bisa dinaikkan jadi pangkatnya 2. Maka kita ubah menjadi di sini 2 pangkat 9. Nah, bentuknya menjadi seperti itu. Kemudian ini kita lanjutkan. Lognya kita coret kanan kiri. Jadi seperti di persamaan trigonometri ya. Kalau sin bla 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 sama sin bla bla bla, sinnya dicoret. Kita tinggal ambil sudutnya. Kemudian jangan lupa ditambah K kali 360 gitu kan. Nah, logaritma ini juga sama sistemnya. Kalau persamaan yang kiri sudah ada log, kanan sudah ada log, bilangan pokoknya sama. Ini kalau nggak ada bilangan pokok, artinya logaritma ini berbasis 10 ya. Maka kita ambil aja U2 kali U3 kali U4, itu sama dengan ini, 2 pangkat 9 nih.
Nah, seperti itu. Kemudian dari sini ini kita jabarin. U2 itu adalah AR. Dikali U3 itu adalah AR kuadrat. AR kuadrat. Kemudian dikali U4 itu adalah AR pangkat 3. R pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 9, biarin aja, nggak usah dijabarin. Nah, kemudian dari sini, ini A-nya kita gabung jadi 1 tuh. A-nya kita gabung jadi 1, berarti A pangkat 3 ya. Saya copy dari sini. Biar cepat bikinnya. A pangkat 3 dikali R pangkat 6 ya. R pangkat 6. R pangkat 6. Sama dengan 2 pangkat 9. Nah, kemudian kan ini pangkatnya kelipatan 3 semua tuh. Ya udah, yang depan itu saya jadikan AR pangkat. Nah, ini saya jadikan bentuk ini. Ini saya kasih kurung. Pangkat 3-nya saya keluarin. Ini pangkat 3. Ini pangkat 3. Nah, pangkat 3 saya keluarin. Kemudian sama dengan 2 pangkat 9 itu berarti 2 pangkat 2 berpangkat 3 ya. Kok 2 pangkat 2? 2 pangkat 3 berpangkat 3. Supaya kelihatan saya ubah ke bentuk ini deh. Ini yang di dalam ini adalah 2 pangkat 3. Nah, seperti itu. Kemudian ini bisa dicoret tuh pangkat 3 yang di luar. Berarti kita bisa mengambil jadi AR pangkat 2 itu sama dengan, sama dengan 8 ya. 2 pangkat 3 yang di dalam tuh, 8. Kemudian yang ditanya apa? U3. Oh, ini udah dapat nih U3. Ini adalah U3. Oh, berarti ini buat apa nih? Tempatnya nggak kepake tuh. Dari sini aja udah dapat tuh. Ini adalah U3. AR pangkat 2 kan U3? Jelas ya? Oke, jelas, Bu. Oke, ya. Ada lagi? Jadi informasi ini nggak kepake ya 64 ini. Karena dari informasi yang persamaan kedua ini saja kita sudah bisa mengurai sampai dapat suku ketiganya. Jadi ini sebenarnya mirip seperti pertanyaan siapa tadi, Karel apa siapa tadi yang di soal di psikologi tadi ya? Yang U19 tadi, mirip. Tapi yang U19 tadi aritmatik, yang ini geometri. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Russell, ada pertanyaan nggak? Belum sih, Bu. Saya lagi coba ngerjain yang itu, yang di modul. Oh, yang di modul. Yang di psikologi jangan lupa dikerjain ya. Saya udah, Bu, yang di psikologi. Oh, udah. Dua-duanya, geometri, aritmatik. Iya, Bu. Oke. Jadi intinya untuk barisan dan deret itu saya hanya mengambil 2 nilai ya yang ada di psikologi. Itu kalau misalnya kalian mengerjakan pakai attempt pertama itu baru dapat 80, ya gunakan attempt yang berikutnya sampai maksimal. Kalau bisa sih
sambil buat belajar sebenarnya. Supaya kalian menjadi lebih teliti kalau sering mencoba mengerjakan soal, itu pasti ketelitian kalian akan semakin bagus. Jadi tugas itu maksimalkan nilainya. Jadi jangan cuma KKM. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Desyan? Desyan, kamu mau bertanya enggak? Ya, Bu. Maaf, Mau Bu, nge-lag, tanya? Bu. Hah? Mau tanya enggak? Kenapa, Bu? Mau tanya enggak? Oh, enggak, Bu. Tapi bisa ya, Desyan ya. Kalau bisa Semoga, sih Bu. minimal 85 ya, minimal. Oke? Bisa, Desyan? Amin, Bu. Amin. Siapa lagi nih? Tristan. Tristan. Ya, Bu. Tristan bisa ya? Barisan dan deret ya? Ya, semoga lah, Bu. Kamu nih. Kemarin yang trigonometri kamu mehek banget lah. Tristan. Iya, Bu. Yang Bu Sri, jangan sampai ya. Kamu harus bagus juga, Bu Sri. Iya, Bu. Ulangan kapan trigonometri, Bu Sri? Ada ulangan lagi nggak yang trigonometri, Bu Sri? Udah belum? Belum. Minggu depan jangan-jangan. Kayak besok Jumat sih, Bu. Oh, Jumat Harusnya ya? Oh, oke. Ya udah dipelajari bener ya. Biar nilai matematika minat kalian tuh bagus. Ya tinggal nilai Bu Sri itu yang bisa naikin kan? Ya ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Tito tanya lagi, Tito. Belum ada, Bu. Belum ada. Kamu sedang mengerjakan soal di mana? Modul apa yang di psikologi? Oh, ini rencananya mau ngerjain yang psikologi, Bu. Belum sempat kemarin-kemarin. Tinggal yang geometri. Yang aritmatik udah belum? Belum dua-duanya? Belum juga, Bu. Oke. Iya. Ya udah pokoknya jangan sampai deadline. Nanti kamu tugasnya numpuk-numpuk sama tugas yang lain. Bu. Ya. Saya mau tanya, Bu. Latihan 3, Bu. Latihan 3, nomor? Latihan 3 yang nomor 6, Bu. Latihan 3, nomor 6. Latihan 3, nomor 6. Oke, saya cari soalnya. Nomor 6. Jumlah penduduk, oke. Nah, ini pakai apa nih? Jumlah penduduk suatu daerah 200.000 jiwa. Setiap tahunnya bertambah, capai 5%. Tentukan jumlah penduduk 5 tahun ke depan dengan asumsi. Oke. Tidak terjadi kematian. Oke, gini. Berarti 200 ini sebagai U1 ya? U1. Iya. U1. Itu adalah 200.000. Oke. Kemudian U2.
Jadi nanti kalau misalnya kalian lupa rumusnya bisa jabarin aja pakai ini. Setiap tahunnya pertambahan penduduk mencapai 5%. 5% pasti dari 200.000 kan? Nah, kita mencari berarti gini, 200.000 ditambah sama 5% dari 200.000 gitu kan? Ya nggak? Kali 5%. Iya. Ya, kita hitung tuh. Ini berarti kan 200.000 dikali 1 plus 5% kan? Ya nggak? Iya, Bu. Nah, berarti ini rasionya nih, rasionya. Jadi dari sini kita dapat rasio. Rasio kan ini U2. Rasio itu kan U2 dibagi U1 ya. Nah, berarti kita dapat rasionya R itu adalah ini nih. 1 ditambah 5% itu berarti 1,05 ya, benar nggak? Nah, kemudian yang ditanya adalah jumlah penduduk 5 tahun. Berarti U5 ya yang ditanya ya. U5. U5 salah. U5 itu sama dengan berarti 200.000 dikali R-nya pangkat 4 ya berarti ya. Ini berpangkat 4. Ini enggak perlu nih. Nah, ini berarti 1,05 berpangkat 4. Udah, ini tinggal dihitung tuh. Karel. 200.000. Nah, ini pakai kalkulator nih. 1,05 berpangkat 4 berapa? Berapa, Karel? Sebentar, Bu. Lagi saya ngitung, Bu. 1,215, Bu. 215. Oke. Berarti ya udah tinggal dikali tuh. 200.000 dikali 1,215 berapa? $243.000. 243.000. Pas? Pas atau belakangnya berapa? Iya, pas, Bu. Itu? 243.000. Oke, ya udah nih. Jadi, kalau jumlah penduduk seperti ini, jangan sekali-kali kalian menghitung S5 ya. Nggak mungkin ya. Kayak bakteri itu juga nggak mungkin. Pertumbuhan bakteri, perkembangan virus, perkembangan bakteri, nggak mungkin kalian menghitung S5. Oke, jelas? Pasti kalian menghitung U. Kenapa? Karena ini sudah terhitung terus nih. Apalagi bakteri membelah menjadi 2 itu ya. Kan dia udah terhitung terus nih. Ini kan 200.000 udah terhitung di sini nih. Nah, yang ini pasti udah terhitung terus. Begitu. Jadi jangan sampai kalian keliru memakai rumus. Oke, jelas ya? Jelas, Karel? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Bu. Ya. Saya masih bingung yang ini, Bu. Yang apa? Yang penduduk ini. Nah, ini kira-kira benar nggak kalau Pak memakai geometri? Dia geometri apa aritmatik sih? Aritmatik apa geometri kira-kira? Aritmatik ya. Karena ini akan ada rasionya ya. Terus kamu bingungnya di apanya? Itu Bu, kayak dia bilang dengan asumsi selama 5 tahun itu terjadi,
Oh, ini enggak, Berarti maksudnya kayak enggak ada yang yang tadi Ibu meninggal, bilang enggak ada yang pakai U? ya, karena kan ini kan pertumbuhannya adalah mencapai 5%. Nah, kan pertumbuhan itu pasti kan yang dari 200.000 ini ada yang melahirkan gitu kan. Nah, itu pertumbuhannya. Nah, itu pasti di sini ibunya, itu orang tuanya udah kehitung juga di sini. Jadi jangan pakai S. Itu. Jadi kayak bakteri, biasanya sih apa ya? Kejadian yang nggak pernah pakai S itu adalah jumlah penduduk, kemudian virus ya, perkembangan virus, kemudian bakteri, itu kemungkinannya adalah pakai U. Gitu ya, nanti kalau ketemu soal tentang bakteri, virus, jumlah penduduk, pasti kalian menghitungnya U. Ada lagi? Tan? Dipa? Tanya oh. Ya, Bu. Tanya oh. Tanya. Tanya oh, silahkan tanya kalau ada yang nggak jelas. Oh. Enggak, Bu. Insya Allah ngerti, Bu. Insya Allah. Naikin lagi loh nilainya. Kamu yang kemarin udah semakin bagus. Nanti yang barisan dan Ya, Bu. deret kamu 90 atau 100 itu oke lagi, Tan. Siap, Bu. Ya, masih ada pertanyaan nggak? Masih 15 menit lagi. Andra nih nanti 100 lagi nih, Andra. Nih yang bisa 100 nih, Andra, Karel. Aminin aja deh, Bu. Iyalah. Tahu-tahu nanti Tristan juga 100, Tristan. Tito. Senyum-senyum dia. Febri juga nih, Febri. Kamu nih. Kenapa kamu bisa meluncur nih nilainya? Kemarin turun, Bu. Lah iya, makanya kenapa tuh, Feb? Kamu kebanyakan ngurusin apa tuh? Kebanyakan ngurusin apa? Lagi error, Bu. Apa karena jadi Bapak Ketua RT? Enggak, Bu. Jadi ketua. Ya ketua kelasnya Febri kan kelas ini? Ya. Iya. Ya, ada lagi pertanyaan? Hana, mau tanya nggak, Hana? Iya, Bu. Minggu ini banyak tugas nggak? Banyak juga ya? Ulangan, Bu. Oh, banyak ulangan. Udah banyak ulangan. Oke. Besok ada ya berarti ya? Tapi semoga sih sehari satu. Ada, biar, Bu, besok. 1 apa 2? Besok 1. Oh. Nggak ada yang sehari 2 kan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Aman berarti bisa fokus ya. Ya, ada lagi nggak pertanyaan, yuk? Sayang. Masih 15 menit. Saya, Bu, saya. Ya, boleh. Sesko apa? Latihan 2 nomor 11 dari modul. Latihan 2 nomor 11. Lat 2 no 11. Oke, saya lihat soalnya dulu. Nomor 11. Ya, latihan 2 ya. Notasi sigma nggak usah dipelajari ya.
Kita ulangannya cuma sampai latihan 3. Jika suku pertama dari suatu dari geometri adalah 2, saya copy dulu. Copy. Oke. Jika suku pertama, berarti U1 sama dengan 2. U1 sama dengan 2. Kemudian, jumlah 10 suku pertama, berarti S10 sama dengan 33. S10. S sama dengan 33. Oke, ini dijabarin dulu aja nih. Berarti geometri, berarti S10 itu rasionya nggak ada ya. Rasio nggak ada, berarti kita gunakan rumus yang pertama. Jadi kalau kalian ketemu S di geometri dan rasionya belum diketahui, maka gunakan rumus yang R-nya di depan gitu. Anggap rasionya lebih besar dari 1 gitu ya. Di sini berarti R pangkat 10 dikurangi 1 min 1-nya di bawah ya. Di sini R min 1 sama dengan 33. Oke, kemudian A-nya kan diketahui 2 ya. Nah, ini ganti aja. Ya. Apa? Tapi itu 33 kali dari jumlah suku kali Oh, oke. Ya, berarti 33 kali jumlah berarti S5. Oke. S5. Ya. Kemudian ini 5. S5 itu berarti kita jabarin juga nih. Saya copy dari sini. Ini diganti jadi 5. Oke. Kemudian dari sini R min 1-nya boleh dicoret ya kanan kiri ya. Kemudian ini 2-nya juga bisa dicoret, berarti kita dapat nih R pangkat 10 min 1 itu sama dengan 33 dikali R pangkat 5 min 1. Gitu ya? Jelas sampai situ? Jelas, Bu. Oke. per R min 1 ini kanan kiri coret boleh. Kemudian 2-nya kanan kiri coret boleh. Tapi sebenarnya nggak boleh dicoret ya R min 1. Tapi R sama dengan 1 rasionya itu ya udah nanti kita kerjakan dari sini dulu. Kalau nggak ada berarti R sama dengan 1 ini. Yang kita coret tadi ya. Kemudian ini kita faktorin. Waduh, faktorin. R pangkat 10. Ini min 33 R pangkat 5. Sebenarnya nanti bisa cari shortcut-nya ya. Nanti saya ajarin. Ini berarti pindah ke sini plus 32 ya. Sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan seperti itu. Kita suruh faktorin. Ini berarti R pangkat 5 kita anggap sebagai gini aja nih. Kita memfaktorkan tapi pakai R pangkat 5 nih. Karena 5 sama 10 ya. Nah, ini saya ke sini aja. Ini menjadi R pangkat 5. Kemudian 33 berarti min 32 sama R pangkat 5 min 1. Sama dengan 0. Dikali ketemu plus 32. Ditambahin ini min 32 sama min 1. Jadinya, benar ya? R pangkat 5 dikali R pangkat 5 adalah R pangkat 10, betul? Nah, berarti dari sini ketemu R-nya adalah ini nih. Nah, R sama dengan 1 nggak berguna ya. Karena nanti sukunya jadi diem aja. Berarti yang kita pakai adalah yang R sama dengan, berarti 2 ya. R sama dengan 2. Dari sini. Dari sini. Kita dapat R sama dengan 2. Tuh. Habis itu, kalau udah dapat rasionya, yang ditanya adalah tentukan suku ke-6. Ya udah tinggal masuk ke U6. U6.
itu sama dengan A dikali R pangkat 5 ya. Nah, sama dengan 2 dikali 32. Sama dengan 64. Itu dapat. Gitu. Jelas ya, Sko? Jelas, Bu. Oke. Ada lagi? Silakan. Masih ada waktu. 10 menit. Ada lagi? Nino? Mau tanya nggak, Nino? Sebentar, ini saya mau bahas soal nomor nih. Saya cari soal yang mana ya? Latihan 3, kalian buka latihan 3 nomor 15. Nih saya copy dulu. Saya pernah membahas ini belum ya? Saya lupa. Lat 3 nomor 15. Jadi ini, kalau misalnya saya pernah membahas ini, kayaknya saya keliru di bagian pemahaman ini. Jadi ini ceritanya gini, 5/12 itu tuh di sini nih. Jadi dia bilang kan, ayunan itu direntangkan kemudian mengayun dengan, sudut ayunan terjauh. Nah ini, sudut ini yang 5/12 pi. 5/12 pi. Gitu. Jadi ini 75 ya. Gitu. Jadi ini saya cropping dulu sebentar. Pindahkan ke Word ya. Mana dia? Nih. Copy, pindah ke Word tadi mana? Ini dia. Gede banget. Bentar, saya kecilin. Soalnya mana tadi? Nah, ini. Sebuah ayunan matematik yang panjang talinya 60 cm, berarti tali ya dari sini ke bandul sini, ke yang mau diayun, itu 60 cm. Mulai berayun dari posisi terjauh dari kedudukan sebesar 5/12 pi. Jadi kedudukan terjauh, bandul itu, kiri ke kanan. Nah, ini sudut yang mungkin terbesarnya itu adalah 5/12 pi, itu yang di sini. Dari dia sudut terjauhnya. Gitu maksudnya. Posisi terjauh yang dicapai setiap kali berkurang. Nah, itu rasionya nanti ya. Nah, maka di sini kita mencari dari posisi terjauhnya ini, kita cari panjang tali busur ini. Maka di sini adalah tali busur, nggak usah dipakai equation. Tali busur terjauhnya itu berarti rumusnya adalah sudut yang diapit berarti 5 ini, saya copy aja di sini. 5/12 pi dibagi keliling lingkaran ya, sudut keliling lingkaran itu adalah 2 pi aja. 2 pi, 360 kan? 2 pi, kemudian dikali sama, kalau tali busur berarti keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah 2 pi R ya. R-nya adalah 60. Nah, seperti itu. Ini adalah panjang tali busur terpanjangnya. Nah, seperti itu. Hasilnya berapa? 2 pi coret ya. Berarti ini 75. Ini. Sebentar. Ini 5/12. 60 dibagi 12 berapa? 5, Bu. 5.
5 berarti 25 pi ya. Biarkan dalam pi. Oke. Ya udah ini berarti jarak terjauhnya. Kemudian lintasan kedua nggak perlu ya. Karena ini sampai berhenti langsung aja air gitu ya. Karena ayunan ya. Berarti S tak hingga. S tak hingga itu sama dengan A per 1 min R. A per 1 min R. Nggak kelihatan mana. Oke. Nah, ini sama dengan R-nya berapa tadi? Oh, tapi ini belum dicari nih R-nya ya. Dia berkurang 1/5. Ya udah, kita cari U kedua dulu. Karena rasionya masa 1/5 kan nggak mungkin ya. Berarti kita cari U2. Nanti kita bagi ya. U2 itu sama dengan berarti 1/5 25. Gimana caranya? Berkurang. Berarti 25 pi dikurangi 25 pi dikurangi 1/5 dari 25 pi ya. 1/5 dari posisi terpanjangnya. 1/5 dari 25 pi. Pi. Kok pi kok. Oke, berarti sama dengan berapa nih? U2-nya. 1/5 berarti 20 ya? 20 pi. Nah, ini U2-nya. Berarti rasionya kita bisa hitung. Rasionya adalah U2 dibagi U1. U2 20 pi dibagi 25 pi. Nah, berarti sama dengan pi-nya coret. 4/5 ya? Iya, Bu. Oh, berarti 1 dikurangi 1/5 juga boleh ya? Gitu. Nah, ya udah kita masukkan ke sana. Berarti A-nya kita ganti 25 pi. Ini saya ganti ke sini. Ini 25 pi. Hilah. Aduh. Ini pi. Dibagi R-nya adalah 4/5. Copy. Oke, berarti sama dengan 125 ya? 125 pi. Oke. Tuh. Kalau misalnya saya pernah membahas ini jadi 150, itu salah. Saya nangkepnya itu saya pikir dari titik nolnya dia. Jadi di rentangan terjauh seperti ini. Begitu. Sudah jam 11, ini saya stop ya. Di print screen dulu kalau yang butuh penjelasan nomor 15. Saya tutup. Hari ini yang memimpin eksamen siapakah? IPA 2? Siapa yang bertugas? Saya, Bu. Oke, sudah siap? Udah. Oke, Angie. Teman-teman siapkan buat eksamennya ya. Hitungan matematikanya ditutup dulu. Kita eksamen dulu. Itu HP-nya ditaruh dulu. Yuk, Angie. Eksamen lewat HP, Bu. Oh, oke. Ya, saya pikir kamu ngetik di komputer. Ya, silakan Angie. Teman-teman, marilah kita siapkan diri untuk melakukan eksamen. Siapkan perlengkapan seperti buku atau aplikasi tertentu untuk memulai eksamen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memohon rahmat agar Allah berkenan hati